Yang ketiga, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Membicarakan tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini tokoh yang sangat luar biasa ya. Beliau lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tanggal 14 Februari 1871. Jadi di antara dua tokoh depan tadi yang kita bicarakan, beliau yang lebih senior ya. Meninggal di Jombang, Jawa Timur, tanggal 21 Juli 1947 pada umur 76 tahun. Atau kalau di tahun Hijrah itu tanggal 3 Ramadan 1366 Hijriah. Beliau dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Beliau juga dinobatkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia, pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Di kalangan para nahdiyin dan ulama pesantren, beliau dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh atau Mahaguru ya. Jadi sebutan beliau adalah Mahaguru, Hadratus Syekh. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pondok pesantren yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Sementara ke-10 saudaranya itu antara lain ada Nafi'ah, ada Ahmad Saleh, ada Radiah, ada Hasan Anis, ada Fatanah, Maimunah, Mahsun, Nahrawi, dan Adnan. Berdasarkan silsilah garis keturunan, ibu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan baik dari Sultan Pajang yaitu Jaka Tingkir, juga mempunyai keturunan Raja Hindu Majapahit yaitu Brawijaya yang kelima atau sering juga disebut dengan Lembu Peteng. Ini kalau kita membahas mengenai kerajaan Majapahit, jadi silsilah itu kan diurut-urutkan gitu ya. Dari Sultan Pajang, Jaka Tingkir ini mempunyai juga keturunan kan dari Raja Brawijaya kelima atau Lembu Peteng. Berikut silsilah berdasarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari berdasarkan garis keturunan ibu dulu. Jadi dari Hasyim Asy'ari ini putra Halimah, nah gitu ya, ibunya ini ya. Halimah ini putri Layinah, putri Sihah gitu ya. Putra Abdul Jabar, putra Ahmad, putra Pangeran Sambo, putra Pangeran Benowo, putra Joko Tingkir atau Mas Karebet. Kalau kita membahas kerajaan Demak, kita akan pasti membahas mengenai Joko Tingkir ya. Kemudian putra Prabu Brawijaya kelima atau Lembu Peteng. Kalau kita membahas mengenai kerajaan Demak, Jaka Tingkir ini yang dikenal adalah ibunya saja, yaitu Nyai Tingkir. Karena memang tinggalnya di Tingkir, berasal dari Tingkir, makanya dia bernama Joko Tingkir gitu. Atau sering juga disebut dengan Mas Karebet gitu ya. Nah, bapaknya itu namanya Brawijaya kelima atau Lembu Peteng. Dia menikah 7 kali dan kesemua istrinya adalah putri dari ulama. 4 istrinya bernama Khadijah, Nafisah, Nafikoh, dan Masruroh. Salah seorang putranya yaitu Hasyim Asy'ari adalah salah satu perumus Piagam Jakarta. Ingat kalian bagaimana terbentuknya Piagam Jakarta? Yang kemudian Wahid Hasyim ini menjadi Menteri Agama saat itu. Sedangkan cucunya yaitu Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Indonesia atau yang sering dikenal dengan Gus Dur. Presiden keberapa itu? Kalian masih ingat hitung. Kita lihat bagaimana pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau belajar dasar-dasar agama dari ayahnya dan kakeknya, yaitu Kiai Usman yang juga pemimpin pesantren Ngidang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sudah berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain pesantren Wonokoyo di Probolinggo,
pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan, dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Jadi betapa luar biasanya beliau ini. Di usia 15 tahun beliau itu sudah belajar di sekian banyak pondok pesantren. Bagaimana coba kalau dibandingkan dengan kalian itu? Wong kalian itu sekolah di satu sekolah saja sering tidak masuk, tugas sering tidak dikerjakan. Tokoh-tokoh kita itu sebenarnya sudah mengajarkan banyak hal tentang teladanan yang sangat luar biasa gitu ya. Usia 15 tahun, kalau usia kalian itu masih main saja. Tapi beliau ini sudah menunjukkan bagaimana karakter seorang tokoh ya. Belajar di sekian banyak pondok pesantren, pindah-pindah. Ini bukan satu daerah ini ya, satu Probolinggo, kemudian Tuban, kemudian di Semarang. Itu pindah-pindah tempat jauh, itu bukan tetangga desa itu ya, bukan tetangga desa. Sekarang di Ampenan, kemudian besoknya di Mataram, besoknya lagi di Swite. Tidak hanya sekedar begitu, ini jauh ini wilayahnya ini. Pada tahun 1892 Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah dan berguru pada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ya, karena berasal dari Minangkabau. Syekh Muhammad Mahfud Al-Tarmazi, Syekh Ahmad Amin Al-Atar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Syekh Rahmanullah, Syekh Solah Bafadal, Syed Abbas Maliki, Syed Alwi bin Ahmad Asgar, dan Syed Husain Al-Habsi. Ini nama-nama guru beliau ya. Di Mekah awalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfud dari Termas atau Pacitan, yang merupakan ulama Indonesia yang pertama mengajar Sahih Bukhari di Mekah. Syekh Mahfud adalah ahli hadis dan hal ini sangat menarik minat belajar Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga sekembalinya ke Indonesia, pesantren yang ia sangat terkenal dalam pengajaran ilmu hadis, ia mendapatkan ijazah langsung dari Syekh Mahfud untuk mengajar Sahih Bukhari, di mana Syekh Mahfud merupakan pewaris terakhir dari pertalian penerima atau isnad hadis dari 23 generasi penerima karya ini. Selain belajar hadis, ia juga belajar tasawuf dengan mendalami tarekat Qadiriyah dan Naksabandiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mempelajari fikih madzhab Syafi'i di bawah asuhan Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Yang beliau juga seorang ahli dalam bidang astronomi atau ilmu falak. Beliau juga ahli dalam bidang matematika dan aljabar. Pada masa belajar pada Syekh Ahmad Khatib inilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempelajari tafsir Al-Manar, yaitu karya monumental Muhammad Abduh. Pada prinsipnya ia mengagumi rasionalitas pemikiran Abduh, akan tetapi kurang setuju dengan ejekan Abduh terhadap ulama tradisionalis. Gurunya yang lain adalah termasuk ulama terkenal dari Banten yang bermukim di Mekah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Sementara guru yang bukan dari Nusantara adalah Syekh Satta dan Syekh Dagestani yang merupakan ulama terkenal pada masa itu. Jadi guru-guru beliau ini benar-benar ulama-ulama yang sangat hebat. Perjuangan beliau sepulang dari Mekah pada tahun 1899 mendirikan pesantren Tebu Ireng yang sampai sekarang masih ada ya, pesantren itu yang sangat terkenal gitu ya, yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20 ya sampai sekarang. Pada tahun 1926 Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU.
yang berarti kebangkitan para ulama. Karya-karya yang luar biasa dari tokoh kita ini adalah Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang fi hadistil mauta wa asrotil sa'ah wa baya mafhumis sunnah wal bid'ah atau paradigma Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini pembahasan tentang orang-orang mati, tanda-tanda zaman, dan penjelasan tentang sunnah dan bid'ah. Kemudian yang kedua ada Anurul Mubiin fi Mahabbati Sayyid Al-Mursalin atau cahaya yang terang tentang kecintaan pada utusan Tuhan, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada Adab Al-Alim wal Muta'alim fi ma yahtaju ila al-muta'alim fi ahwali ta'alumihi wa ma ta'limihi, atau ketika pengajar dan pelajar dalam hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelajar selama belajar. Yang keempat al-tibyan fin nahyian muqata'atil arham wal aqarib wal ikhwan, atau penjelasan tentang larangan memutus tali silaturahmi, tali persaudaraan, dan tali persahabatan. Ini karya-karya beliau yang sangat luar biasa. Kemudian yang keenam adalah Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi li Jamiat Nahdlatul Ulama, atau dari kitab para pembaca akan mendapat gambaran bagaimana pemikiran dasar tentang NU. Di dalamnya terdapat ayat dan hadis serta pesan penting yang menjadi landasan awal pendirian Jamiah NU. Boleh dikatakan ini adalah kitab wajib dibaca bagi para pegiat NU ya, jadi bacaan wajib lah gitu bagi bangser-bangser NU atau semua jamaah NU. Itu dia wajib membaca ini ya, bacaan wajib namanya. Kemudian yang ketujuh adalah Risalah fi Ta'qid al-Ahdi bi Mahdzab al-A'immah al-Arba'ah, ya, mengikuti manhaj para imam empat, yakni Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Tentunya memiliki makna khusus sehingga akhirnya mengikuti jejak pendapat imam empat tersebut dapat ditemukan jawabannya dalam kitab ini. Selanjutnya, karena memang banyak sekali karya-karya beliau ini ya, sayang kalau enggak kita bahas semuanya dulu. Ini kan hanya judul-judul bukunya saja gitu. Isinya kalau memang bisa menemukan dan bisa membaca itu bagus sekali dibaca ya. Ini karya-karya yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya adalah Mawaid, itu kitab yang bisa menjadi solusi cerdas bagi para pegiat di masyarakat. Nah, saat Kongres NU yang ke-11 tahun 1935 di Bandung, kitab ini pernah diterbitkan secara massal. Demikian juga Profesor Buya Hamka harus menerjemahkan kitab ini untuk diterbitkan di majalah Panji Masyarakat edisi 15 Agustus 1959. Kemudian Arba'ina Hadisan Tata Alaku bi Mabadi Jam'iyat Nahdlatul Ulama. Hidup ini tak akan lepas dari rintangan dan tantangan. Hanya pribadi yang tangguh serta memiliki sosok yang kukuh dalam memegang prinsiplah yang akan lulus sebagai pemenang. Kitab ini berisikan 40 hadis pilihan yang seharusnya menjadi pedoman bagi warga NU. Kemudian ada Al-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yusna Al-Maulid Bi Al-Munkarot. Kitab ini menyajikan beberapa hal yang harus diperhatikan saat memperingati Maulid Nabi atau Maulid Rasul. Ini foto-foto beliau. Mencari foto beliau yang waktu masih muda itu sangat susah. Jadi ini yang bisa ditemukan.
Tidak ada misalnya fotonya waktu belajar kayak gimana, itu belum guru temukan.